Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya muliakan Kepala Sekolah SDIT Al-Falah Rengat, yakni Ustadz Dede Kurniawan SPDI. Selanjutnya yang saya muliakan Ketua Yayasan Bangkit Mulia Indragiri, kepada Ustadz Saputra SE. Selanjutnya kepada komite sekolah atau yang mewakili, serta kepada para wali murid siswa-siswi kelas 6 SDIT Al-Falah Rengat, dan kepada siswa dan siswi yang saya banggakan yang hari ini melaksanakan wisuda. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majlis yang baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para siswa dan siswi, acaranya perpisahan angkatan kedua siswa-siswi kelas 6 SDIT Al-Falah Rengat tahun ajaran 2020-2021. Di sini yang berpisah itu hanyalah jasad kita. Yang berpisah itu hanyalah tempat kita belajar. Akan tetapi hubungan para siswa dan siswi SDIT Al-Falah ini dengan sekolah itu tidak pernah terpisahkan selamanya. Sampai kapanpun kalian akan dikenal sebagai alumni SDIT Al-Falah Rengat. Maka dari itu sudah menjadi tugas para siswa dan siswi sekalian nantinya untuk menjaga nama alma mater ini, untuk menjaga nama sekolah ini. Dengan apa? Yakni dengan prestasi yang kita torehkan, yang mungkin para siswa-siswi akan melanjutkan ke tobakot yang selanjutnya, tingkatan yang selanjutnya. Dimanapun kalian berada nanti, maka jagalah nama baik alma mater SDIT Al-Falah ini. Dan kalau bisa lebih mengharumkan nama alma mater tersebut, yakni dengan prestasi yang diukirkan, yang ditorehkan. Wah, ini muridnya pandai membaca Al-Quran, hafalannya banyak. Dari mana asalnya? Dulu sekolah di SDIT Al-Falah Rengat. Ini akan mengharumkan namanya. Dan juga di masyarakat nanti berlaku sopan terhadap masyarakat. Orang yang lebih tua disalami, kemudian sopan lewat di depan orang tua. Maka ketika itu nanti akan ditanya, ini anaknya sekolah di mana? Anaknya siapa?
maka ini juga akan mengharumkan nama dari sekolah SDIT Al-Falah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak bisa terpisahkan yaitu adalah hubungan para siswa-siswi atau murid SDIT Al-Falah itu dengan para asatid dan asatiza yang mengajar di sini. Ini juga tidak bisa terpisahkan, yang mungkin nanti akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya tidak bertemu, akan tetapi hubungan silaturahim itu tetap terjaga, sehingga ada sebuah makalah yang sangat bagus, yaitu laula al-murabbi ma araftu rabbi. Laula al-murabbi, kalau bukan karena didikan oleh guruku, kalau bukan karena asuhan dari guruku, tarbiyah dari guruku, ma araftu rabbi, maka aku tidak akan mengenal Rabbku, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Jadi kita tetap tidak bisa terpisahkan, tetap terjalin hubungan ini dengan baik, sehingga kalau ketemu para ustadz dan ustazah, maka berlakulah, beradablah kepada mereka, sopan santunlah tetap kepada mereka. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk mungkin ke tema yang mungkin temanya ini sungguh luar biasa, yaitu penerus pembentuk peradaban Islam di masa depan. Mungkin gak ini bisa dilaksanakan? Kalau saya katakan bahwa penerus pembentuk peradaban, sebuah peradaban itu sungguh sangat luar biasa. Ini tidak mungkin bisa diubah, tidak mungkin bisa diteruskan. Tetapi di bawahnya ada kalimat, bersama Al-Quran kami teruskan estafet kepemimpinan ini. Jadi kalau bersama Al-Quran, maka ini mungkin. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kepada para wali santri, kepada wali murid yang di sini saya memberikan sebuah apresiasi. Kenapa? Karena bapak dan ibu sudah selangkah lebih maju pemikirannya dari orang-orang yang mungkin masih awam, yakni mempercayakan anaknya, menitipkan anaknya di sekolah yang berbasis Islam, karena kita adalah orang Islam yang di sini diajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, diajarkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, yang mana syariat Islam itu sendiri memang mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang surat pertama kali turun yang diwahyukan malaikat Jibril alaihissalam, yakni kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu di Gua Hiro, yaitu adalah surat Al-Alaq. Ayat yang pertama itu Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabb. Qadatul Ghaddi, Thalabul Yaumi, penuntut ilmu hari ini, yakni kalian semua yang berada di sini, tentunya para siswa-siswi SDIT Al-Falah. Thalabul Yaumi, penuntut ilmu hari ini, adapun mereka itu Qadatul Ghaddi, akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Nah, dengan inilah mungkin para penuntut ilmu yang didasari dengan Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, maka peradaban Islam itu bisa diteruskan dan bisa dikembangkan. Mungkin kita berkaca kepada sejarah, mulai dari masa Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai dengan sistem kerajaan, bahwa peradaban Islam ini sungguh membuat negeri-negeri yang dimasuki oleh Islam ketika itu terbuka luas menjadi negeri yang paling maju, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi akhlak dan karakter manusianya. Kita ambil contoh mungkin di negeri Eropa yang sekarang ini sedang terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuannya, yang mana negeri Eropa ini sebelum dimasuki oleh Islam itu adalah negeri yang terkebelakang. Pemikirannya sumpek ketika itu. Mereka tidak maju-maju. Mereka adalah orang-orang yang
tidak berkarakter, tidak berakhlak, tidak sopan. Akan tetapi ketika Islam masuk ke negeri ini, maka ketika itu Eropa berubah, yang dikenal dari negeri yang dulunya gelap keterbelakang menuju negeri yang bercahaya dengan ilmu pengetahuan. Sehingga ketika itu Spanyol, negara sekarang yang dulu dikenal dengan Andalusia, itu memiliki sebuah kota yang bernama Cordoba. Itu menjadi kota yang paling modern ketika itu di dunia. Karena apa? Karena ada masuk agama Islam di sana. Islam mengajarkan peradaban, ilmu pengetahuan, bangunan-bangunan di sana juga menjadi bagus. Maka lahirlah ketika itu ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal dengan Ibnu Sina. Sampai sekarang itu terkenal. Ibnu Sina yang terkenal sebagai arkeolog dan pengobat Islam. Dan juga kita kenal lahir dari negeri ini yaitu Ibnu Sofat yang seorang ahli matematikawan. Setelah itu lahir lagi Ar-Razi yang mana dia seorang ahli kimia. Nah, ini adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang mereka ini menjadi ilmuwan yang mana basisnya mereka berdasarkan dengan agama Islam. Diajarkan dulu Al-Quran kepada mereka sehingga mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya tolabul yaumi, penuntut ilmu hari ini, adapun mereka itu adalah qadatul ghadi, pemimpin-pemimpin di masa depan. Kita lihat pemimpin-pemimpin Islam yang mana mereka mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran. Maka pemimpin-pemimpin ini bisa membawa peradaban Islam yang lebih maju, bisa membawa masyarakat Islam yang lebih tentram, nyaman. Karena apa? Karena pemimpinnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu kisah, yaitu seorang khalifah atau seorang raja dari dinasti Bani Umayyah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Mungkin kita sudah pernah dengar. Yang mana Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang pemimpin, seorang raja yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu berlaku adil terhadap masyarakatnya, sampai-sampai diberikan negeri itu suatu berkah, yakni tanaman-tanaman yang tumbuh ketika itu mudah, masyarakatnya tidak sulit, sampai-sampai kepada hewan. Ini dikisahkan di dalam hikayat Islam, yakni qabla naumi lil aulad. Dikisahkan di sana bahwa ada seorang soleh yang kemudian lihat yang lewat di sebuah padang gembalaan domba. Nah, ketika itu melihat domba-domba ini ternyata bersama dengan serigala, yang mana serigala ini tidak menerkam domba-domba tersebut. Kan kalau kita secara pengetahuan, serigala ini menerkam domba karena ini makanannya. Akan tetapi orang soleh ini heran, kok domba-domba di saat itu bisa bersama dengan serigala ini, bermain bersama, bercengcerama bersama. Kok tidak saling memusuhi, tidak saling makan ini. Padahal ini kalau secara rantai makanan, serigala makan domba, domba makanan serigala. Maka ketika itu orang yang soleh ini bertanya kepada pengembala tersebut, wahai pengembala, kok saya heran lihat di negeri ini, di negeri kamu ini, kok serigalanya itu bisa bersama dengan para domba ini, tidak diterkamnya, tidak dimakannya. Maka ketika itu pengembala ini mengatakan bahwa ini adalah karomah, berkah dari seorang pemimpin, seorang raja yang sangat adil, seorang raja yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Yang mana ketika mendapatkan jabatan tersebut dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tidak menginginkan jabatan tersebut, akan tetapi dia ditunjuk, dipilih, sehingga dia mengemban amanah itu dengan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin seperti inilah yang kita inginkan. Pemimpin seperti inilah yang kita nanti-nantikan. Yang mana pemimpin ini tidak akan lahir, tidak akan tiba-tiba datang begitu saja tanpa mereka dipersiapkan, tanpa mereka diproses dahulu.
Ya, dimulailah dari pendidikan mereka dari kecil, yakni dari TK, dari SD, SMP, SMA, sampai nanti mereka ke jenjang perguruan tinggi, sampai mereka menjadi ulama. Nah, kalau mereka ini yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, menjadi pemimpin, otomatis mereka bisa mengayomi masyarakatnya. Dan pemimpin inilah yang nanti akan diberkahi negerinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi masyarakatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketaatan pemimpinnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita di sini semuanya insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang nantinya mungkin menjadi bupati, gubernur, bahkan presiden. Nantinya akan menjadi seorang pemimpin yang lahir dari orang-orang Islam yang mengamalkan Islam, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bahwa tadi kita lihat profilnya juga dikatakan oleh kepala sekolah bahwa di sini anak-anak, bapak dan ibu sudah diajarkan Islam dengan baik, sudah punya hafalan Al-Quran juga, ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai 4 juz. Alhamdulillah, ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya anak yang bisa menghafal Al-Quran, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka kata Rasulullah, ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kedua orang tuanya mahkota, yang mana mahkota ini terbuat dari cahaya. Dau'uhu mislu dawi syamsi, yang mana cahayanya itu seperti cahaya matahari, terang benderang. Lalu tidak cukup sampai di situ saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan yang lain. Rasulullah menyambung kemudian hadisnya, wa yuksa walidayhi hulatani. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pakaian yang terbaik, la yakumu bihima ad-dunya, yang mana pakaian itu tidak ada bandingnya di dunia ini. Kemudian orang tua yang diangkat derajatnya ini diberikan mahkota, diberikan pakaian terbaik, fayakulani, berkata-kata di dalam surga tersebut. Berkata-kata ketika hari kiamat itu. Apa kata kedua orang tua ini? Bima kusina, ya Allah, apa ini yang telah Engkau berikan kepada kami? Kenikmatan apa yang telah Engkau berikan kepada kami? Padahal kami ketika di dunia, kami ini bukanlah seorang yang hafal Al-Quran, kami ini bukanlah seorang ahli hadis, hafal hadis, kami ini bukan seorang ustadz, kami ini bukan seorang ustazah, kami ini bukanlah orang yang terlalu alim. Mengapa Engkau sampai memberikan derajat seperti ini kepada kami? Kenikmatan yang luar biasa. Fayuqalu, maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bi'akhdhi walidikuma Al-Qur'ana, disebabkan engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, bi'akhdhi walidikuma, karena sebab anakmu mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi anak itu adalah amanah, yang mana amanah ini ketika bapak dan ibu betul-betul menjaganya dengan menyekolahkannya, menitipkannya di pendidikan Islam, terus menjaga hafalan Al-Qur'annya, maka insya Allah bapak dan ibu juga kembali manfaatnya kepada bapak dan ibu di dunia maupun di akhirat nanti. Yang terakhir, pesan saya, jadi para penuntut ilmu ini adalah wajib bagi umat Islam.
Maka ketika itu bagi orang tua juga wajib untuk melanjutkan anak-anaknya, karena dari SD ini telah selesai baru hanya satu tobakot, satu tingkatan. Masih banyak tingkatan yang harus mereka lalui lagi, mungkin SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Maka dari itu jangan pernah takut untuk menyekolahkan anaknya. Loh, rezekinya dari mana nanti Ustadz? Uangnya dari mana? Kami ekonominya susah. Maka kita dengarkan hadis Rasulullah SAW yang juga dijelaskan disyarah oleh seorang alim ulama, yakni Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Kata Rasulullah SAW, Innallaha takaffala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin li talabil ilmi birizkihi. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi penuntut ilmu. Yang mana bitakafulil khosin ba'da takafulil am, yang mana setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menjamin rizki secara umum, yakni yang secara khususnya disabdakan oleh Rasulullah SAW tahta kaulihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidaklah ada binatang di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala menanggung rizkinya. Ini binatang melata, Pak, Bu. Ditanggung, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus hadis ini bahkan menjamin innallaha takaffala li talabil ilmi birizkihi. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki bagi penuntut ilmu. Maka Bapak dan Ibu jangan pernah takut untuk melanjutkan anaknya, menyekolahkan anaknya ke pendidikan Islam, ke sekolah yang ke jenjang selanjutnya. Karena apa? Karena rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita lihat para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, yang mana mereka belajar mereka dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, bahkan ibunya itu bekerja di pasar untuk menyekolahkan anaknya itu sampai menjadi seorang yang berkelas ulama. Kita kenal Imam Bukhari, kita kenal Imam Muslim, kita kenal Imam Syafi'i, padahal dia bukan orang yang kaya, orang yang susah. Di negeri ini kita juga lihat banyak bahwa anak seorang tukang becak bisa meraih IPK tertinggi di kampusnya, bahkan sekarang sudah bergelar doktor. Dari mana rezeki itu? Allah Subhanahu wa taala yang jamin. Ada saja rezekinya, baik dari beasiswa yang dia dapatkan, dari donatur yang menyantuninya, maupun dari rezeki kita bekerja sendiri. Maka dari itu semangat terus bagi para orang tua untuk selalu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, di pendidikan terutama pendidikan yang berbasis Islam, sehingga nanti anak ini menjadi tabungan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idal matal ibnu adam imqata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila anak Adam itu mati, manusia itu mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariah yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Wa ilmin yuntafu bihi, kemudian ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Wa waladin solihin yad'u lahu, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ini tidak akan ujub-ujub jadi anak soleh kalau orang tuanya tidak pernah mentarbiah dengan tarbiyah Islam, kalau orang tua tidak pernah mengenalkannya dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran. Maka anak-anak ini tidak akan pernah mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan dirinya saja dia tidak tahu. Maka dari itu, pada bapak dan ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak semua di sini bisa menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan bisa jadi nanti kita doakan bersama, yakni menjadi pemimpin bangsa ini, pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah generasi Rabbani, yakni generasi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.